Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tabita Masuti dengan NPM 10070318105, mahasiswa perencanaan wilayah dan kota Fakultas Teknik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Studi Transformasi Morfologi Tata Guna Lahan Koridor Braga dengan dosen pembimbing saya yaitu Bapak Wisaguna STMM. Yang dimana latar belakang dari studi ini dimulai dari 3 fenomena. Yang pertama ini, suatu kota ini akan terus bergerak mencari ruang baru. Dari ruang baru itu tersebut menyebabkan perubahan yang dimana perubahan suatu ruang itu akan menyebabkan perkembangan kota yang tidak terkendali. Dan koridor Braga ini ditandai dengan beberapa bangunan mati, kondisi bangunan yang menjadi gaya modern, dan perdagangan jasa yang sudah meninggalkan eksistensi sejarahnya. Dan menurut teori ini, fenomena ini sangat berkembang karena menurut Genesis pada tahun 2005, yang dimana mengatakan suatu kota ini tidak meninggalkan sejarah awal perkembangan, dan masa lampau ini sangat memegang peranan yang kuat dalam perkembangan kota. Dan sejarah suatu kota ini kita bisa lihat dari morfologi kota, karena memang pentingnya morfologi ini untuk melihat perkembangan sejarah kota melalui artefak yang ada. Di antara fenomena dan teori ini memunculkan isu yaitu terjadinya masalah kesatuan ruang fisik pada koridor Braga. Selanjutnya, isu tersebut juga bertentangan dengan kebijakan dalam RDTR Kota Bandung tahun 2015 sampai 2035, yang dimana mengatakan keberadaan Braga ini termasuk zona perdagangan dan jasa, zona wisata, dan zona cagar budaya. Dan menurut peraturan daerah Kota Bandung nomor 7 tahun 2018, yang dimana mengatakan keberadaan Braga ini memiliki banyak bangunan cagar budaya dengan golongan A, golongan B, dan golongan C. Dan zona cagar budaya ini harus dilestarikan dan tidak mengikuti kepentingan masyarakat dalam kehidupan sosial. Yang dimana munculnya pertanyaan studi, yaitu bagaimana transformasi yang terjadi pada morfologi tata guna lahan koridor Braga dengan tujuan untuk mengidentifikasi transformasi yang terjadi pada morfologi tata guna lahan di koridor Braga. Selanjutnya, untuk tinjauan pustaka dari studi ini menggunakan transformasi morfologi kota yang berfokuskan pada tata guna lahan dan jenis peruntukannya. Selanjutnya, untuk metodologi penelitian, berikut merupakan kerangka pemikiran dari studi ini. Dan metode pendekatan studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pendekatan morfologi, yang dimana pendekatan morfologi ini dilakukan dengan membandingkan elemen morfologi yaitu tata guna lahan pada tempat yang sama dengan waktu yang berbeda. Dan metode pengumpulan datanya yaitu terdiri dari 2 primer dan sekunder. Selanjutnya, untuk metode analisis yang dilakukan yaitu menggunakan metode sinkronik dan diakronik. Metode sinkronik ini adalah suatu pendekatan untuk menginterpretasikan objek kota berdasarkan perbandingan dengan objek lainnya, dan metode diakronik ini adalah suatu pendekatan untuk menginterpretasikan objek berdasarkan proses transformasi dari sepanjang periodenya. Dan berikut tahapan analisis. Yang pertama, melakukan identifikasi elemen morfologi tata guna lahan yang terdiri dari 6 layer dengan tahun yang berbeda. Yang kedua, interpretasi lembaran-lembaran periode sejarah secara sinkronik. Yang ketiga, melakukan perbandingan dengan elemen morfologi tata guna lahan secara keseluruhan. Yang keempat, melakukan interpretasi elemen morfologi tata guna lahan secara diakronik berdasarkan proses transformasi dari sepanjang periode sejarahnya. Lalu yang terakhir, mengidentifikasi transformasi karakter dari morfologinya. Selanjutnya, untuk analisisnya, di sini identifikasi morfologi dari tata guna lahan ini pada tahun 1825 ini berupa tanah kosong dan perkebunan, yang dimana memang dipengaruhi oleh masa transisi dari tradisional menuju kolonial. Dan selain itu juga, Jalan Baraga ini sangat terkait erat dengan pembangunan jaringan jalan raya pos atau The Great Postway yang membentang sepanjang 1000 km dari ujung barat sampai ujung timur Pulau Jawa. Dan pada tahun 1857, tata guna lahan koridor Braga ini berupa tanah kosong, perkebunan, dan muncul beberapa permukiman warga Eropa yang dipengaruhi oleh adanya fase tanam paksa kopi, yang dimana Jalan Braga ini menjadi penghubung antara Kopi Pakulis dengan daerah penghasilnya. Dan pada tahun 1910, yang dimana tata guna lahan ini berupa perdagangan dan jasa yang dipengaruhi oleh adanya kebijakan desentralisasi pada tahun 1903, yang dimana kebijakan tersebut memerintahkan perubahan struktur ketatanegaraan Hindia Belanda. Dan dengan adanya kebijakan tersebut, pada tahun 1906, Kota Bandung ini resmi menjadi Jakarta atau setingkat kota praja. Dan pada tahun 1920, tata guna lahan ini berupa perdagangan dan jasa yang semakin padat, yaitu dipengaruhi oleh masa kejayaan atau masa kemasan. Dan pada tahun 1930, tata guna lahan ini berupa perdagangan dan jasa yang semakin padat, yang dipengaruhi oleh masa Bandung Fluid, yang dimana tempat rekreasi belanja sepanjang Braga Way sering ini dipromosikan. Dan pada tahun 2022, tata guna lahan sepanjang koridor Braga ini sudah berupa perdagangan dan jasa yang sangat padat. Tetapi, perdagangan dan jasa kondisinya saat ini sudah meninggalkan eksistensi sejarah dengan terdapat beberapa bangunan yang mati. Hal tersebut banyak dipengaruhi oleh beberapa peristiwa, salah satunya yaitu peristiwa Bandung Lautan Api dan Perang Kemerdekaan yang menjadikan kota Bandung menjadi kota mati dan terbengkalai. Lalu mulai tahun 1950 kembali beraktivitas dengan melakukan perbaikan pasca perang agar perekonomian kembali pulih.
Selanjutnya, untuk transformasi tata guna lahan koridor Braga dengan hasil identifikasi tersebut, maka didapatkan hasil dari tahun 1825 ke tahun 1857 ini termasuk kriteria transformasi development change dan behavioral change. Dan untuk dari tahun 1857 sampai 1910 ini termasuk development change, dan untuk 1900 ke 1920 termasuk development change dan behavioral change, dan untuk 1920 hingga 1930 termasuk development change, dan untuk 1930 hingga ke tahun 2022 yaitu transformasi tingkat development change, equational change, dan behavioral change. Berikutnya untuk kesimpulan dari transformasi morfologi pada koridor Braga ini teridentifikasi melalui metode sinkronik dan diatonik, yang dimana transformasi tingkat development change, locational change, dan behavioral change tata guna lahan, yang dimana temuan fungsi tata guna lahan koridor Braga ini tetap menjadi perdagangan dan jasa, akan tetapi memang sudah tidak berkaitan eksistensi dengan sejarahnya. Dan fakta pendukung lainnya yaitu adanya bangunan mati yang sudah hilang eksistensi sejarahnya. Perdagangan jasa yang masih hidup didominasi dengan melepaskan eksistensi sejarahnya. Dan tindak lanjut dari transformasi ini melakukan revitalisasi bangunan kolonial terutama pada segmen 2 dengan cara mengkonversi bangunan di sepanjang Braga yang akan diisi oleh stakeholders. Yang kedua, mengatur dan membantu penataan lingkungan. Dan yang ketiga, menentukan zona wisata dan spot-spot pemandian untuk setiap zona wisata. Sekian presentasi hasil artikel saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.